Bismillah dulu. Lebih baik semuanya dipakai dengan Bismillah. Dipakai. Karena saya bingung buat opening. Kali ini yang openingnya terlebih dahulu Bismillah. Oke, umat sekalian, para umat-umat yang tidak lucu, karena umat lucu punya MLI. Oke, kali ini ada berita terbaru dan saya Dimas Syafi Aldi, perkenalan dulu karena ini episode pertama. Saya membawa teman saya, yaitu anak psikologi yang perlu ke psikiater. Biasa aja Cok, ketawanya. Hari ini ada tragedi yang sedang panas. Perkenalkan dulu. Oh iya, lupa saya. Perkenalkan Anda. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Irfan Al-Hakim. Belum. Ini teman saya. Iya, namanya Irfan Al-Hakim. Nah, itu. Saya seorang mahasiswa psikologi semester 1. Wah, maba berarti. Maba. Wah. Ayo kuliah di UMK. UMK itu mana ya? Saya kok gak tahu. Universitas Muhammadiyah Kudus. Itu umku. Itu umku. Wah, nanti kalau dimarahin rektor nanti. Itu bukan saya. Enggak, bercanda ini. Oh, yang benar mana? Universitas Muria Kudus. Ya. Wah, Anda jangan malu-maluin. Universitas kebanggaan orang Kudus. Wow, oke. Tapi saya kebetulan orang Demak. Karena di Demak sendiri tidak ada universitas. Demak itu selain orang-orangnya miskin, ternyata miskin universitas juga. Bahkan tidak ada. Wah, Untuk pembahasan ini tentang apa? wah, ini kita sebelum ke umat miskin, membahas tentang umat miskin, ada berita mengenai BEM UMY, demisioner BEM UMY. Wah, ini shit, itu yang saya cari dulu itu. Baru saja tadi pagi saya melihat di FYP dan shit. Tentang apa itu? BEM UMY memerkosa 3 mahasiswi. Wow. UMJ itu Universitas Muria. Ke Muria lagi. Tolol. Jangan tolol. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sepertinya kalau tidak salah. Itu. Lagi-lagi Di sini kita membawa nama alma mater karena di berita sudah disebutkan UMJ. Wah iya, karena di berita kita berani bicara seperti ini karena ada bukti. Iya, kalau nggak ada media berita, kita tidak ada bahan untuk kali ini. Kita tidak berani. Saya sebagai mahasiswa pertengahan dan dia sebagai mahasiswa maba. Ini kan sudah memasuki era baru 2022. Ini kok masih terjadi pelecehan seksual. Kemarin dosen, sekarang apa tadi? BEM-nya, demisioner BEM-nya. Yang paling lucu itu adalah apa? Katanya itu kamu yang kuat ya, saya hiper. Wah, itu sangat pembodohan sekali. It's fucking. Ini tuh. Wah, itu seperti Bicara. ini saya coba cari beritanya dulu. Dari tadi langsung keluar di Google UMY kasus sebelum diketik itu. Ketik aja UMJ udah keluar itu. Wah, dugaan pemerkosaan. Wah, 3 mahasiswi langsung diinvestigasi oleh BEM-nya. Padahal ini BEM loh padahal. Wah, Stratanya kan udah tinggi pasti. BEM. Apalagi itu apa? Apalagi alumni BEM gitu. Iya, demisioner udah dihormati lah. Wah, disegani, dikasih nasi. Disegani itu teman-teman yang nggak tahu itu disegani itu bahasa Jawa dari dinasikan. Ini ada kronologisnya. Bisa dibacakan itu sedikit. Wah, pengurus BEM demisioner. Dari seputar tangsel.com. Wah,
beritanya sampai Tangsel. Ya pasti menyeluruh ke Indonesia Iya, pastinya. pasti ini orang yang diperkosa ini sangat rusak. Wah, pastinya. Kalau di psikologi namanya apa? Yang rusak mental? Psikisnya pasti. Namanya istilah psikologinya apa? Kurang tahu. Inilah Anda kalau kuliah itu belajar. Ini Anda itu harus kuliah itu belajar. Ini Saya belum nyampe mempelajari hal tersebut. korban pemerkosaan. Pemerkosaan. Oh iya, pemerkosaan berjumlah 3 orang. Wah, 3 orang. Saat melakukan pemerkosaan, MKA mengatakan ke korbannya bahwa ia adalah hiper. Dan mereka harus kuat untuk merasakan. Wah, itu menurut Anda gimana? Kok masa harus kuat merasakan? Itu sampai hamil. Wah, itu kalau itu belum ada di berita. Beritanya ini masih simpang siur. Buat mandi. Ini gimana ini? Wah, menurut Anda? Cukup sulit. Memang selalu ada alasan di balik kesalahan. Nah, tapi ini kan tidak bisa dijadikan alasan. Masa hiper Ya, itu kan sampai 3 korban. Iya. Itu artinya dia tidak apa istilahnya dalam agama Islam. Apa? Zina? Wah, bukan. Apa? Lupa saya. Inilah kalau pelajaran agama tidak masuk ya gini. Ini saya baca lagi. Untuk korban pertama disebutkan terjadi sekitar 3,5 bulan yang lalu. Wah, berarti mungkin 3 hari kenal MKA. 3 bulan 3 korban, mungkin selang sebulan. Meminta korban untuk menemani rapat. Aduh. Mungkin baru kenal itu. Wah, kemungkinan ini itulah. Kamu dulu. Ini menemani rapat atau menemani rapat ini. Sepertinya Wah, pelaku membawa korban pertama ke sebuah toko untuk membeli miras. Wah. Ini itu berarti secara bisa dibilang yang perempuan juga mungkin mau istilahnya kan cheat kan dibeliin minuman. Ya pastinya mau dong diajak minum. Nah, kan korban tidak sadar. Ya tidak sadar kan karena minum, nggak mungkin dikasih. Korban keadaan sadar. Korban keadaan sadar dan tidak meminum miras ternyata. Ternyata dipaksa untuk menemani rapat. Wah. Rapat apa yang pakai minum alkohol? Mungkin rapat tentang pembesaran koalisi. Koalisi barang haram. Korban kedua dalam keadaan mabuk berat. Ini baru mabuk berat. Itu. Ingat. Kesalahan pertama adalah mabuk karena itu kan karena sudah dilarang agama manapun kalau mabuk itu. Bahkan di agama kita rahmatullah. Agama rahmat Islam rahmatullah. Sama saja. Masa KTP Anda agamanya apa? Rahmatullah. Kan agama dari Allah. Nah, gitu. Korban tidak tersadar kalau korban kedua. Korban pertama tersadar, korban kedua tidak sadar diri. Wah, MKA alias OCD. Kalau korban ketiga, ini apakah gimana? Bacakan. Wah, tubuhnya sudah menindih ketika tersadar. Wah, menindih itu. Menindih. Di atas. Disekap men. Wah, kalau korban ketiga seorang mahasiswi baru. Wah, sudah dugaan saya. Di tempat saya pun sudah ada. Baru maba sudah punya pacar. Sama-sama maba. Sama non Kristen lagi. Jangan dibicarakan di sini, goblok Anda.
Korban ketiga dialami oleh mahasiswi rekrutmen BEM fakultas. Itu mungkin ini yang saya namakan organisasi itu tidak penting. Jika Anda salah milih cutting, ingat bagi Anda cutting-cutting di sana yang sat. Tidak semua seperti itu. Mungkin hanya beberapa, hanya oknum. Oknum kalau dikumpulkan itu jadi satu fakultas. Anda kuliah bagus-bagus di sini, harapan orang tua malah melecehkan anak-anak orang yang juga harapan orang tua. Wah, oh shit man, mother puker. Ini alasan korban ketiga menyuruh membantu memisahkan berkas file. Karena maba itu karena dijadikan maba itu dibodohi. Saya juga pas maba bodoh sekali. Suka dibodohi atau mereka berbudak oleh cutting. Iya, mereka sebab itu jangan anggap cutting seperti dosen. Bedakan. Cutting itu sebenarnya sama seperti maba, sama-sama mahasiswa. Hanya saja dia kuliah lebih dulu. Hanya sebatas itu. Ingat. Dan dia lebih tua dikit. Dia lahir lebih dulu kemungkinan, tapi ada juga yang lebih muda dari kita juga. Tapi dia cuma lebih tua dikit. Kalau masalah lahir duluan, pemikiran bisa sama. Jangan terlalu dihormati. Ini yang agak tidak saya setujui di sini. Kemarin ini menyuruh membantu memisahkan file pendaftaran BEM. Baru daftar ini loh. Baru mau daftar. Itu mungkin suruh memisah. Persyaratannya ini kamu saya jadiin anggota BEM, tapi ada syaratnya. Ini disuruh membantu. Enggak, syaratnya kan gitu. Wah, enggak mungkin. Ini pasti disuruh membantu. Karena keadaan berdua korban dipaksa mengikuti kemauan. Oh shit man. Untuk ini buat adik-adik maba semuanya yang mau kuliah untuk 2022 lulusan 2020, 21, 22, 23 semuanya lah. Itu berhati-hatilah dalam memilih cutting. Itu cutting modus, itu model dusta. Kalau saya pribadi tidak ada kenalan cutting. Padahal sudah kuliah selama 1 semester. Tidak punya kenalan. Anda itu mungkin broken push. Broken di kampus. Ini jangan sampai terjadi lagi dimanapun. Karena kita itu Indonesia, khususnya Indonesia. Ini terjadi di mana tadi? Tidak dijelaskan. Hanya kampusnya saja dijelaskan UMJ. Bisa jadi kan UMJ yang di Arab, atau UMJ yang cabang Afrika. Kita tidak tahu. Saya malu nih. Dari Desember udah banyak orang-orang aneh, freak. Kita menyebutnya freakers. Orang-orang freak gitu. Dari mulai yang itu yang mukanya jelek, Anda tahu? Yang mana? Yang pengasuh pondok. Itu konon kabarnya adalah seorang guru di salah satu pondok pesantren di Sunda, Bandung atau mana. Itu freak beneran itu. Puluhan santriwati kalau itu diperkosa, 9 lainnya hamil dan melahirkan. Pertanyaannya apa? Itu anak siapa yang ngurus? Enggak men, anak itu kabarnya ada beberapa yang nanti kalau udah besar nanya, bapak aku mana mah? Gimana cu? Itu ada yang disuruh ngemis katanya. Itu kan termasuk santri disuruh ngemis kan. Itu bukan santrinya, anak-anaknya itu ada yang udah besar disuruh ngemis. SD kan itu bukan baru-baru ini. Iya udah lama, tapi baru mencuat baru ini. Semoga di Indonesia gak terjadi lah. Itu hanya terjadi di
mana tadi? Bandung cabang Amerika. Bandung kan sama Amerika kan deket, kata Lord Rangga. Oke, kita udah dulu beritanya, udah 15 menit. Kita lanjut ke poin berikutnya. Iya. Nantikan lagi episode yang kedua. Enggak, ini episode 1. Kan nantikan. Oh iya, maksudnya episode 2 kan nanti. Aku ngomong ngono. Iya. Lanjut ini. Ini lanjut ke berita. Ini belum selesai rekamannya, Cok. Anjir. Kok udah pakai bahasa Jawa? Ini lanjut ke poin yang bukan ini poinnya, ini isinya. Kalau tadi pembukaan itu berita. Berita yang lagi update tentang freak demisioner BEM. Bangsat aneh. Oke, lanjut kita ke inti. Ini tadi di desa saya, desa di sekitar Zimbabwe. Itu rame. Ada pemberian bansos atau PKH atau apa namanya gitu. Itu orang-orangnya sekali dapat 8 kilo telur, 8 kilo ayam, dan 8 kilo beras. Wah. Di satu keluarga dapat. Itu kalau satu keluarga dapat satu. Kalau 2 keluarga, maksudnya dapat satu paket tadi 8 kilo. Wah. Itu sudah bisa jual beli, bisa beli. Sudah bisa buka toko kelontong. Kelontong sembako dong. Oh iya. Kelontong. Ya, itu namanya kelontong juga. Beda. Iya, kurang lebih gitu. Ini kita bahas tema kali ini, bantuan pemerintah tidak perlu. Kami kaum menolak bantuan pemerintah karena tidak dapat. Seharusnya di sisi lain kita harus bersyukur karena tidak dapat. Berarti itu artinya kita tidak dianggap orang rendah. Wah. Orang miskin. Tapi saya sebagai namanya manusia melihat orang kaya punya mobil dapat. Wow. Ini ada terjadi di desa sekitar Italia. Wah, ini itu bantuan pemerintahnya itu parah. Yang saya pikir kepada pemerintah itu bantuan apa sih Noman? Kepada pemerintah mohon nih Pak, Bu, ya Anda itu mikir kalau ngasih 4 bulan dikasih sekali, kenapa Anda ngasih 8 kilo ayam? Gini loh, kalau mereka orang miskin atau tidak mampu, itu ayamnya mau ditaruh mana? Apakah ditaruh yang punya kulkas, rumah orang kaya yang punya kulkas? Kan enggak. Wah, itu ya juga dipikir bantuannya itu. Kalau sebulan sekali saya maklum. Tapi dapat 1 kilo itu maklum, bisa buat makan. Ini dapat 8 kilo selama 4 bulan sekali. Wah, oh shit. 8 kilo ini ini kalau dimasak semua, wah, ini bisa bikin meninggal karena kekenyangan. Oh iya, itu telurnya dimakan semua bisulan satu tubuh. Kalau telur mungkin kan nggak iya. bisa buat nanti besok. Kalau ayam kan besok udah enggak. Ini beras juga kan bisa, kalau besok bisa. Ini kan sangat. Bagian 8 kilo itu sekitar berapa ayam mungkin? Mungkin ya 5 sampai 6 ekor mungkin. Wah, ini itu dikasih 1 ekor atau yang dagingnya kalau itu saya kurang tahu. Sepertinya mungkin dagingnya saja mungkin. Kalau bukan ayam utuh sudah bentuk daging itu. Ini sangat freak sekali ini. Aneh. Kenapa harus begini? Ini data dari mana ini untuk pemerintah sekalian? Tolong turun langsung ke lapangan, ditinjau dong, dilihat mana yang benar-benar miskin, mana yang benar-benar membutuhkan, mana yang bisa beli sendiri tapi sudah malah dikasih.
Nah, itu. Ini kepada pemerintah Italia, saya mohon sekali. Italia ya. Italia. Kalau di Indonesia tidak ada, merata semua pembangunan, terus bantuan sosial merata, saking ratanya rata sampai ke penjara. Itu di penjara yang kemarin dipotong ini salah sasaran. Wah, gimana sih pemerintah Italia? Ini sangat meresahkan bagi saya dan warga-warga sekitar Italia. Ternyata ini saya juga dapat kiriman dari teman saya yang berdampak pada dia juga. Dia melihat sebuah postingan di warga Facebook. Nah, ini saya buka terlebih dahulu. Ya, tentang itu tadi. Ini ternyata ada beberapa yang gini, tidak didata. Wah, ini pada itu tuh bukannya daftar atau apa gitu. Enggak. Memang dari sana. Pemerintah yang langsung. Ini entah data. Pemerintah desa. Pemerintah yang desa salah saya sebutkan data. bayan-bayan, tolonglah. Saya hanya menyebutkan bayan. Oh, bayan yang di Italia pasti. Oh, itu tolong didata sekali lagi, tolong, benar-benar tolong. Kasihan yang benar-benar gak mampu itu. Ini kok sampai buat gini. Saudara-saudara, kalau ambil beras bansos itu jalan kaki apa pakai Scoopy? Wah, kalau pakai Scoopy ya terlihat Anda orang mampu. Jalan saja. Ini kok ini karena resah dia, mungkin di sekitarnya itu pada pakai Scoopy. Sementara dia masih kredit Supra. Ini kok resah seperti ini. Wah, sepertinya warga Facebook itu sebagian besar khususnya orang sini itu mendapat. Tidak justru mengeluh. Saya karena ya tidak merata tadi mengeluhnya. Banyak yang tidak, bukan apa-apa. Kalau dari saya sendiri, kalau saya memang tidak mau dari dulu menerima yang bukan hak saya itu, tidak baik. Tapi memang meresahkannya itu ada kayak keluarga yang benar-benar gak mampu terus gak dapet gitu, benar-benar membutuhkan bantuan tersebut. Itu gak tapi dapet, malah jatuh kepada tangan yang salah. Jatuh kepada tangan yang di pergelangannya itu ada emasnya. Yang kalau ambil pakai Scoopy. Scoopy. Ini setelah itu ada juga yang breaking news. Enggak, ini masih ini. Ada juga yang udah dapet tapi mengeluh. Kenapa? Wah. Udah dapat masih bersyukur ternyata ada orang kurang yang gitu bersyukur. Bukan. Berasnya itu seperti ini. Iya. Ya wajar. Ini beras bantuan seperti ini. Beras bantuan seperti buluk-buluk itu ya wajar. Ini padi varietas apa ini? Ya setidaknya bisalah dikasih ke ayam mungkin atau peliharaan di rumah. Ini varietas terbaru ini. Ini berasnya gepeng. Itu ini beras apa? Polisi tidur. Wah, kalau gepeng. Ini berasnya aneh ini. Ini lihat teman-teman, lihat. Enggak bisa. Ini ini cuma bukan suara. YouTube. Ini bukan YouTube. Saya pensiun YouTube. Podcast lebih dari YouTube. Waduh. Tapi ini memang keterlaluan sih, ini berasnya kok gini nih. Ini yang dapat aja protes. Apalagi yang gak dapat. Itu syukur-syukur dapat, bisa dikasih ke ayam atau bisa kasih ke anaknya. Anaknya ayam. Kalau ayamnya kan pasti ayam yang sehat mungkin kan, nggak mungkin ayam mati terus dikasih. Telurnya juga. Wah, itu gak tahu saya. Masa telur buaya dikasih kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti itu bersyukur harusnya. Nggak tahu juga kalau orang ayamnya, namanya dikasih kok.
ayam. Ya kalau berasnya bagus-bagus ya nggak mungkin ngasih 8 kilo gitu. Oh, nggak mungkin itu. dong. Ada beli sendiri ke supermarket kalau mau bagus. Ingat itu. Dicatat itu. Pemerintah, tolong dengarkan. Ini suara rakyat. Saya mewakili warga-warga sekitar yang gram. Bukan kilo. Kilo. Ini kalau menurut Anda sendiri itu gimana? Apakah ini tidak perlu? Harus lebih baik tidak perlu? Mungkin diberikan? perlu tapi harus ditinjau lebih lagi. Wah, malas dong. Wah, tidak. Itu kan memang pekerjaan Anda, kok malas? Pemerintah Italia kan sibuk ke luar negeri, sibuk ke kota lain untuk melihat Mungkin kemajuan, untuk belajar dari bantuan kota sosial lain. memang perlu, tapi harus dilihat lagi, diperhatikan lagi apakah benar ini jatuh pada tangan yang membutuhkan. Nah, dan Kalau- juga seperti apa? Berasnya juga diperhatikan. Masa iya beras gepeng punya mungkin dong buat makan. Ini belum dimasak aja udah gepeng. Apa lagi? bukan nih, belum dimasak aja udah keriput gitu busuk. itu nandurnya enggak pakai apa? Enggak pakai rabu itu pasti. Ini enggak. Pakai letong itu. Ini beras yang udah apa? Dari Vietnam mungkin. Enggak. Ini berasnya itu udah lama di gudang. Nah, Jadi itu daripada mubazir mending dikasihkan mungkin kan. mungkin. Nah, lah kalau emang benar-benar niat ngasih, ya enggak, mungkin karena pemerintah Italia itu berpikir gini. Kalau beras yang bagus dikasih itu enggak mungkin. Jadi gini kayak beras yang bagus buat saya sendiri, buat kita pemerintah. Nah, gitu mikirnya. Yang jelek-jelek buat Anda. itu ayam telur itu untuk menutupi beras yang jelek sebenarnya. Nah, itu Sebenarnya kalau berasnya bagus, nggak mungkin ngasih ayam 8 kilo Dan telur 8 kilo. Rugi dong. Belum lagi kan, nah pasti pemerintah desa khususnya kan harus mendapat potongan. Nah, potongan apa itu? potongan ayam Eh, maksudnya. Itu dengarkan saudara-saudara. Tapi juga yang pentingnya itu dari ini tidak ada korupsi lagi. Nah, kalau sampai ini ada korupsi lagi, wah, pemerintah di Italia Bisa dikatakan tidak sukses dalam segala hal. lupa saya. Wah, Belum bisa dianggap berhasil dalam menangani apa pandemik ini. Ini Iya. kan pasti ada keterkaitannya dengan pandemi. iya. Soalnya kemarin bansos ini bantuan lagi. Saya muak dengan semua ini. Saya usul tidak usah dibagi. Kalau dibagi ya yang merata, yang benar-benar membutuhkan. Nah, daripada itu Punya makanya mobil kok dikasih bansos. rumahnya tembok kok dikasih bansos. Ayo lanjutin lagi. Lantainya marmer kok dikasih bansos. Motornya Scoopy kok dapat bansos. Pecinya putih kok dikasih bansos. Itu jadi tolonglah. Kalau daripada tidak merata begitu, mending nggak usah sekalian. Jadi Supaya ini didengar oleh pemerintah. Setelah record yang ini, podcast ini disunting, akan kami bagi linknya nanti biar bisa mendengar. wah iya. Nah, itu. Mendengar suara kita Ya, rakyat mewakili khususnya. warga sekitar. Karena belum tentu sebagian besar orang itu takut atau Untuk speak up. nah, kebanyakan kan Kita kayak, mewakili saja. ngapain sih ngurusin hal gituan. Nah, padahal itu sangat penting ke depannya. Jangan dianggap remeh. Nah, Seringkali hal tersebut dianggap remeh untuk sebagian besar orang. Padahal di masa mendatang Anda akan membutuhkan hal tersebut. Apa itu? Akan membutuhkan bantuan dari pemerintah. Anda nanti kalau sudah berkeluarga, punya anak, suami di PHK. Nah,
Anda pasti protes tentang PKH ini, tentang bahasa ini. Kalau nggak dapat. Nah, Kalau jadi dapat, tolonglah kita latihan dari sekarang untuk protes. Jangan nunggu nanti kan. Sebenarnya kita itu nggak protes. Kita juga nggak membutuhkan. Kita hanya mewakili. Nah, kita mampu mau. kok. Saya masih nggak mau saya. Apalagi beras gepeng. Bapak saya malah petani punya berasnya bagus-bagus. Nah, apalagi kebetulan kemarin atau ini sedang panen. Nah, udah jangan jualan beras di sini. Ini bukan tempat Anda. Nah, jadi ya gitu. Daripada nggak rata atau salah sasaran, mending dihapus saja. Nah, atau kalau tidak bisa melaksanakan dengan baik, mending ditiadakan saja. Nah, kalau nggak dapat semuanya. Nah, jadi nggak ada tapi sebagian kecemburuan sosial. Nah, itu jadi cemburu lah masyarakat. Cemburu itu bukan kalau pacar kita sama orangnya, bukan. Ini. Cemburu juga kalau yang lain dapat bantuan atau sesuatu dari pemerintah, tapi kita nggak dapat, iri. Nah, tolonglah pemerintah Italia. Tolong ini pemerintah Italia. Tolonglah Juventus, tolong. Juventus di papan bawah. Tolong. Nah, bela tolong. Ini mungkin itu saja dari kita untuk dari kami. Kita dari kita untuk Indonesia. Untuk Italia. Kamu salah ngomong. Sama-sama iya. Saya lupa. Dari kami. Untuk kami Italia. Berdua maksudnya. Ya. Kami berdua mewakili masyarakat yang tidak berani speak up, alias masyarakat introvert. Introvert dalam hal protes. Kenapa sih kita itu kayak di Indonesia itu harus berani protes? Nah, kalau tidak ada protes, berarti itu ya karena di negara kita ini ada negara demokrasi. Nah, tentunya ada demo. Protes ya jangan disomasi gitu. Nah, gini loh. Dari Indonesia kok Indonesia lagi sih, Italia. Di negara Italia ini kan. Wah, ini kan gini, kalau pemerintahnya bener, nggak mungkin ada protes. Nah, Anda setuju gak? Setuju. Nah, pasti bakalan menyanjung-nyanjung, memuji-muji. Wah, pemerintah kita ini kerjanya bagus, cepat, gesit. Nah, tidak mungkin tidak salah sasaran, tidak ada protes, tidak ada netizen yang protes, keluar di kolom komentar. Nah, tidak ada seperti itu. Ada seperti itu, menimbulkan seperti itu karena kinerja Anda itu belum tepat. Nah, negara ini negara demokrasi. Kalau ada orang kritik jangan disomasi. Nah, itu kata-kata siapa? Kata-kata saya. Apa jangan kena hak cipta nanti sama YouTuber lain, hati-hati. Dikritik kok dikasih somasi. Wah, dikritik ya dikasih bansos. Oke, itu saja ada berita tadi di awal dan ini poin kita. Jadi intinya ini ide Irfan untuk membahas ini, bukan ide saya. Ini Irfan. Jadi untuk pemerintah dengarkan ide Irfan ini tadi. Ini bukan ide saya. Tanggap dia, jangan saya. Saya masih ingin bebas. Saya rela ditangkap kalau jadi saya rela ditangkap, di penjara asalkan negara ini bisa sejahtera. Waduh. Bisa setara Singapura. Nah, dengan sayanya ditangkap, kalau itu bisa membuktikan, silahkan ditangkap pemerintah Italia. Nah. Oke, mungkin itu saja. Ayo kita akhiri episode pertama pada hari ini. Oke. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Entah uploadnya kapan, pastinya kapan-kapan. Anda siapa? Saya Irfan Al-Hakim. Wah, mengundurkan diri. Lu episode 2 nanti gak ikut Anda? Enggak, maksudnya mengundurkan diri di episode 1. Tak kira episode 2 kalau ada undangan ya datang lagi. Saya selaku host Dimas, diem-diem jadi mas-mas. Singkatan yang cukup epic. Nah, saya pada legend.
Oke, kita akhiri podcast hari ini. Thank you semuanya yang sudah mendengarkan sampai akhir. Yang nggak mendengarkan sampai akhir, makasih udah dengar sebagian. Oke, kita akhiri. Ini ada like, subscribe. Oh, nggak ada. Ini Spotify. Ini juga tayang di YouTube atau tidak? Wah, sepertinya bisa jadi. Oh, berarti like kalau Anda suka, dislike kalau Anda nggak suka. Wah, kita lihat. Subscribe kalau Anda suka juga. Wah, kita nggak maksa subscribe seperti YouTuber sebelahmu. Enggak. Ini dengarkan saja. Oke, kita akhiri podcast pada hari ini. Pekan ini. Hari ini. Oke. Thank you semuanya. And sorry jika ada banyak salah kata karena ini baru awal-awal. Kalau akhir-akhir pasti banyak salah kata. Salah kata dalam menyebutkan negara atau kalau awal-awal salah kata. Kalau akhir-akhir salah sasaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.